Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Ranti Junia Budget. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Ranti. Aku berusia 30 tahun bulan ini. Dan di sini aku bekerja sekaligus ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Di sini aku bekerja sebagai tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit, dan di sini aku juga tinggal selain dengan keluarga aku, adik aku juga tinggal di sini sama ya, karena dia kerja di sini juga. Tak terasa kita udah sampai di bulan Juni untuk budgeting minggu yang ketiga. Nah, ini dia untuk catatannya. Nah, kali ini untuk di bulan Juni minggu ketiga itu aku menganggarkan sebesar Rp1.164.000. Kok tumben banyak, Kak? Ya, karena nanti aku akan cerita di sini liburan ya. Jadi aku menganggarkan liburan 500.000. Jadi teman-teman tonton sampai habis. Oke? Nah, lanjut. Di sini uang yang ada di sini itu merupakan uang yang dikasih oleh Pak suami ya, dan sebagian juga ada aku ambil uang aku. Oke, lanjut aja sebelum kita menuju ke budgeting bulan Juninya. Ini untuk tanggal 17 sampai tanggal 24 Juni ya teman-teman, karena berhubung sekarang udah tanggal 17. Nah, ini dia, dan kebetulan aku juga baru pulang kerja ya, dan anak aku juga belum aku jemput. Dan tadi aku juga udah pulang sambil ke pasar kaget gitu ya, belanja kebutuhan. Oke, langsung aja kita lihat dulu sisa budgeting dari minggu kedua kemarin. Nah, ini dia dompet aku. Dan untuk sisa yang minggu kemarin ini untuk lauk pauk, sebelumnya tadi udah aku hitung, jadi sisanya ada 19.000 ya. Ini dia sisanya. 10, 15, 17, 19. Nah, jadi sisanya ini seperti biasa ini kita gabungkan dengan anggaran budgeting yang minggu ketiga ini. Dan di sini juga ada paket data, ada sisanya 38.000, kemudian uang bensin juga ada sisa sebesar 6.000. Lanjut uang sampah masih ada 15.000 karena belum dipungut ya yang untuk bulan Juni. Nah, groceries di sini ternyata masih ada sisa 114.000. Alhamdulillah. Gas galon juga masih ada 24.000 sisanya karena yang isi galon kemarin masih Pak suami ya. Lanjut untuk listrik. Nah, untuk listrik di sini masih ada sisa 89.000 karena kemarin aku baru aja bayar listrik ya, dan ini masih ada sisanya, alhamdulillah. Dan untuk wifi di sini masih ada sisa 82.000. Nah, itu dia ya sisanya ya teman-teman. Nah, lanjut kita budgetkan lagi untuk di minggu ketiga ini, diawali dengan lauk pauk. Nah, lauk pauk kan di sini aku anggarkan 200.000 ya. Tapi karena kebetulan tadi aku baru pulang dari pasar kaget. Jadi tadi itu kepake uangnya 35.000. So, kali ini untuk anggaran lauk pauk itu sisanya ada 165.000. Ya, 165.000 ya. 150 60 65. Nah, jadi ini dia sisanya untuk di lauk pauk ada 100, 150, 60, 65.000. Kemudian paket data. Nah, paket data di sini mau aku tambahkan 5.000 aja karena di sini masih lumayan ya saldonya. Ini dia 5.000-nya. So, totalnya untuk paket data sekarang ada 10, 20, 30, 40, 42, 43.000. Lanjut bensin. Nah, bensin di sini untuk sisanya itu nggak aku ambil ya, karena bakalan aku staykan untuk nambah-nambah uang bensin. Nah, bensin kali ini dapat 25.000. 5.000. Jadi totalnya untuk bensin 20, 25, 30, 31. Oh ya, di sini aku mau sambil tanya jawab komentar-komentar teman-teman ya, karena aku nggak sempat gitu balasnya, dan kalaupun aku balas takutnya kurang
kurang puas gitu ya. Jadi aku mau bahasnya di sini aja. Seperti ini ada yang bertanya untuk keperluan anak seperti pampers dan susu itu bagaimana. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang baru di sini di channel aku, kebutuhan pampers dan susu itu Pak suami yang belikan ya, dan itu nggak aku anggarkan di sini karena itu katanya biar Pak suami aja yang belikan. Kemudian pertanyaan berikutnya juga ada yang menanyakan dompetnya ini beli di mana. Nah, jadi ini aku belinya di Shopee ya teman-teman. Ini harganya 10.000 aja. Aku kemarin beli 2, yang satu coklat masih ada belum kepake, jadi ini mau aku pakai aja dulu karena masih bagus ya. Nanti kalau misalnya udah nggak bisa kepake lagi baru aku ganti yang coklat. Nah, untuk linknya nggak perlu disebutkan ya, karena mungkin kalau teman-teman tinggal searching aja dompet kartu di Shopee itu banyak modelnya, yang 10 ribuan juga ada yang 20 ribuan, dan harga yang mahal juga ada, tapi aku beli yang murah aja 10 ribu. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Nah, habis di bensin, untuk sampah nggak aku anggarin karena masih ada 15.000. Groceries di sini mau aku tambahkan 50.000. Nah, jadi totalnya untuk groceries 100, 150, 60, 62, 64. Kemudian gas galon. Nah, gas galon di sini mau aku tambahkan 4.000 aja. Karena gas galon juga saldonya masih lumayan banyak ya. Dan gas aku pun masih ada separuh lagi ya, teman-teman. 2.000. Aku ambil yang agak jelek aja. Nah, ini dia 4.000. Jadi totalnya untuk gas galon sekarang 5.000, 10.000, 12, 14, 16, 18, 20.000, 22, 24, 26, 27, 28.000. Jadi totalnya ada 28.000 untuk gas dan galon. Dan lanjut untuk listrik, di sini aku tambahkan 50.000 seperti biasa. Nah, jadi listrik sekarang 50, 100, 110, 20, 30, 35, 37, 39. Nah, untuk listrik di sini juga sama ya. Kalau ada sisa habis pembayaran bulanan uang listrik ini nggak aku tarik, akan aku staykan. Dan di sini uang listrik kita bagi 3 ya teman-teman. Biasanya itu aku kena listrik sebulan sekitar 500-an, dan karena kita ada bertiga yang bekerja di rumah ini, jadi kita bayarnya bagi 3 gitu. Nah, untuk yang di dompet ini itu jatah aku ya, sama dengan wifi juga kita bagi 3. Wifi dapat 35.000. 10, 20, 30, 35. Nah, jadi totalnya untuk wifi 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 115, 16, 17. Jadi udah ada 117.000 untuk wifi. Lanjut kita ke kategori sinking funds yang di binder pertama. Nah, kita mulai dari kategori elektronik. Untuk kulkas 2 pintu kita anggarkan 25.000 ya, seperti biasa. Sepuluh, 20, 25. Nah, jadi totalnya untuk elektronik sekarang udah ada ini 1 juta, 1.100.000, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 70, 80, 90, 800, 805.000, dan udah ada 1.805.000. Itu artinya ini yang ada di trackernya bisa kita warnai teman-teman untuk satu kotaknya. Yeay. Ini dia ya untuk kolom 18-nya, karena udah nyampe 1.800.000. Yeay, teman-teman udah kewarnai satu kotak. Dan home decor dapat 25.000. Nah, ini rencananya home decornya aku ada kepikiran mau beli gorden ya teman-teman, tapi ini belum
belum aku matengkan, masih aku tabung aja dulu. Nah, jadi totalnya untuk home decor sekarang 50, 60, 70, 75 ribu. Lanjut kesehatan dapat 10 ribu. Nah, jadi kesehatan sekarang 100, 200, 300, 400, 450, 60, 70, 80, 90, 95, 97. Jadi udah ada 497 ribu untuk di kategori kesehatan. Nah, kita lanjut lagi, kita baca-baca komentar teman-teman ya. Nah, jadi juga ada yang bertanya, ini aku shootnya pakai HP atau pakai kamera. Nah, jadi ini aku pakai HP ya teman-teman, HP jadul aku, dan ini aku pakai apa tuh kayak tripod gitu. Dan dah itu aja. Jadi aku mengandalkan juga cahaya yang ada di jendela di samping aku ini, nggak ada pakai ring light. Udah gitu aja, sesimpelnya gitu. Karena memang dari awal aku buat budgeting ini itu bukan semata-mata untuk konten ya teman-teman. Awalnya itu aku buat budgeting selain aku suka gitu ya, karena aku suka nonton budgeting dari luar negeri walaupun aku nggak paham, tapi lama-lama kalau kita tonton agak ngerti-ngerti lah sedikit gitu ya. Dan aku mulai sukanya itu karena mereka mengatur keuangan mereka itu sesignifikan mungkin, kayak dibuat kategori per kategori gitu, dan aku mulai tertarik, jadi aku mulai buat budgeting seperti itu. Dan tujuannya aku buat rekaman di YouTube itu awalnya hanya untuk mendokumentasikan apa yang udah aku mulai gitu ya. Jadi aku udah mulai, mungkin dari teman-teman yang udah ngikutin channel aku dari tahun 2020 apa 21 ya, aku udah lupa. Nah, jadi aku udah mulai budgeting dari tahun itu sampai sekarang ya, alhamdulillah aku masih bisa konsisten walaupun ada terpaan-terpaan badai juga di tengah-tengah jalan gitu ya. Tapi itu nggak mematahkan semangat aku tetap terus berusaha untuk mulai budgeting. Sorry ya teman-teman, tadi baterai aku tiba-tiba low, jadi aku terpaksa ngecas. Nah, jadi aku mulai budgeting ini itu sebenarnya udah dari tahun 2020 ya, di bulan, kalau nggak salah bulan September atau Desember gitu. Tapi aku mulai masukin ke YouTube itu awal tahun 2021. Nah, jadi mungkin teman-teman yang udah ngikutin dari awal, di situ aku dari awal aku udah, kadang aku suka ketawa juga ya kalau aku lihat video aku yang lama, karena memang di situ aku masih grogi dan gugup gitu kalau mau bicara. Tapi ya itulah namanya proses ya teman-teman. Dari awal walaupun kita nggak pede, tapi ya setidaknya ada perubahan hingga sekarang. Lanjut, tadi kesehatan udah, kita ke kategori liburan. Nah, untuk kategori liburan, jadi aku mulai ada memplanningkan mau liburan ke Batam. Tapi ini masih rencana aja sih teman-teman, insya Allah ya. Jadi untuk liburan aku anggarkan 500 ribu. Dan uang 500 ribu ini itu aku ambil dari tabungan aku, bukan dari uang yang dikasih Pak suami ya. Dari tabungan aku. Jadi aku punya tabungan ya yang aku sisihkan, yang udah aku bilang tadi kalau gaji aku itu aku tabung, dan ini aku ambil dari tabungan aku 500 ribu. Ya insya Allah kita akan pergi, kalau nggak di bulan Agustus atau September ya, kita nggak tahu, masih memplanningkan aja dulu untuk pergi liburan ke sana. Dan jadi di sini liburan dapat 500 ribu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi totalnya untuk liburan sekarang 100, 200, 300, 400, 500, 550, 60, 70, 72, 74. Jadi udah ada 574 ribu untuk di kategori liburan. Ya, sesekali kita bolehlah kasih self reward untuk kita ya. Jadi kita perlu untuk liburan jangan kerja-kerja mulu gitu ya. Dan di sini aku juga mau baca komentar teman-teman. Nah, jadi di sini juga ada teman-teman yang menanyakan suaminya kerja apa, Kak. Nah, jadi teman-teman, suami aku itu kerjanya itu pedagang. Pedagang mobil bekas. Jadi dia join showroom gitu. Jadi di satu showroom itu ada 3 orang, dan Pak Su itu join di situ. Jadi dia jual beli mobil bekas. Nah,
kok kalau misalnya jual beli mobil bekas kok anggarannya segitu Kak yang dikasih Pak suami. Ya nggak masalah ya teman-teman, karena itu dia yang aku bilang, gaji Pak suami itu nggak semuanya dikasihkan ke aku. Karena sebagiannya itu dia putar lagi untuk di usahanya. Nah jadi uang yang dari Pak suami itu yang selalu aku simpan, karena ya memang untuk apa gitu ya, uang banyak-banyak dikasih tapi kebutuhan yang aku perlukan itu cuman segini gitu ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak, mending uangnya itu diputarkan lagi. Jadi ada manfaatnya daripada dikasih tapi nanti hilangnya ke yang hal yang nggak penting, entah yang keinginan gitu, bukan yang kebutuhan ya teman-teman. Dan di sini juga aku terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport dan komentar yang menyejukkan hati. Teman-teman ada yang berkomentar, di budgeting aku itu sederhana, apa adanya, nggak tergiur macam-macam perintilan ataupun aksesoris yang untuk sebagai penarik perhatian atau semata-mata untuk konten gitu ya. Terima kasih teman-teman buat komentarnya. Ya seperti aku bilang tadi, memang tujuan awal aku buat video ini adalah semata-mata untuk mendokumentasikan perjalanan aku dari aku mulai dari nol hingga saat ini. Ya syukur-syukur teman-teman suka, dan lebih bersyukur lagi apabila teman-teman termotivasi dengan apa yang aku lakukan. Terima kasih banyak. Dan kita lanjut lagi untuk di kategori emergency. Nah, emergency di sini aku anggarkan 10.000. So, totalnya untuk emergency sekarang 100, 200, 300, 400, 500, 510, 20, 30, 40, 50, 55, 57, 59. Jadi udah ada 559.000 untuk di emergency. Beauty dapat 25.000. Sepuluh, 20, 25. Nah, jadi beauty sekarang 100, 200, 300, 400, 450, 60, 70, 80, 90, 500, 510, 15, 17, 18. Jadi udah ada 518.000. Eat out dapat 10.000. Nah, jadi eat out sekarang 50, 100, 120, 30, 40, 50, 55, 56. Jadi udah ada 156.000. Gift dapat 10.000. Nah, jadi gift sekarang 100, 150, 60, 70, 80, 82, 83. Jadi udah ada 183.000 untuk gift. Keperluan anak dapat 30.000. Nah, jadi keperluan anak di sini nggak hanya keperluan anak ya, tapi juga jajan anak, apa yang disukai anak, pokoknya apa hal-hal yang bersangkutan dengan anak aku. Kayak tadi aku beli pokat 1 kilo gitu ya, jadi pokat itu adalah buah yang paling anak aku suka, jadi harganya 25.000. Jadi kenapa tidak aku ambil uangnya dari keperluan anak gitu ya, karena ini juga saldonya lumayan banyak, jadi nggak ada salahnya daripada nggak terpakai gitu. Jadi keperluan anak dapat 30.000. 10, 20, 30. So, keperluan anak sekarang udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 juta, 1 juta 100, 150, 60, 70, 80, 90, 200, 210, 12, 14, 16. Jadi udah ada 1.216.000 untuk di keperluan anak. Oke, itu dia untuk sinking funds kita di binder pertama. Kita lanjut ke sinking funds kita yang di binder kedua. Nah, sebelum itu di sini aku mau tanya dong teman-teman, siapa di sini di antara teman-teman yang udah nonton dari zaman aku masih new dulu, masih cupu-cupunya di tahun 2021, coba angkat tangannya di kolom komentar ya.
Nah, kita mulai dari kategori saving untuk di binder kedua ya. Saving dapat 50.000. Jadi saving sekarang udah ada 5, 6, 7, 8, 9 juta di bank. 9 juta 100, 200, 300, 310, 20. Jadi udah ada 9 juta 320 ribu untuk di kategori savings. Nah, untuk di kategori savings ini dengan tabungan aku yang ada di bank itu aku pisahin ya banknya. Untuk ini savings yang ada di sinking funds, dan untuk savings gaji aku itu lain lagi penyimpanannya. Lanjut untuk tabungan anak. Nah, tabungan anak di sini dapat 100.000. Nah, jadi totalnya untuk tabungan anak 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta di bank, 5 juta 100, 200, 250 ribu. Jadi 5 juta 250 ribu untuk di tabungan anak. Nah, tabungan anak dengan saving ini uangnya sama ya. Aku letakkan di satu bank yang sama. Nah, untuk roll over di sini karena berhubung masih ada sisa uang pecahan kecil gitu ya, ada 7.000, ini kita masukin aja ke roll over. Dan di sini juga kenapa udah agak lebih tipis uangnya, karena di sini ada 50.000 dua, soalnya Pak suami suka nukarin gitu ya uang kecil kayak gini, soalnya dia pakai untuk bayar parkir katanya. Kak, kenapa 50 ribunya di sini nggak dipakai untuk di sinking funds aja gitu. Jadi ini 50 ribunya sengaja aku taruh di sini karena ini memang dari awal kategorinya merupakan roll over. Roll over itu adalah uang yang aku pakai apabila uang di dana sinking funds atau di dana dompet aku itu kurang, jadi aku ambil di sini. Jadi ini peruntukannya memang untuk roll over gitu loh teman-teman. Dan hingga saat ini belum ada aku pakai sih, karena memang masih ya alhamdulillah masih cukup aja gitu ya. Oke, itu dia untuk sinking funds kita di binder kedua. Nah, jadi di sini masih ada sisa untuk uang kecil, ada 10.000. Nah, 10 ribunya ini kita masukin ke seperti biasa ke elektronik. Dan di sini nggak aku hitung ya karena nanti juga bakal nggak nyampe gitu untuk garis untuk mewarnai satu kolom gitu ya. Oke, itu dia teman-teman untuk sinking funds kita. Dan untuk uang koin, aku masih ada sisa uang koin ya. Nah, untuk uang koin di sini aku masih ada sisa segini uang koinnya. Jadi ini ada aku ambil dari meja di kamar adik aku, terus aku ambil di tasnya Pak suami. Daripada nggak kepake dan terbuang-buang, mending aku ambil aja. Dan ini dia udah aku kumpulin dan kita masukin. Oke teman-teman, itu dia untuk uang koinnya. Dan sudah berakhir untuk di sinking funds kita di minggu ketiga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis dan untuk supportnya, dan yang udah nonton dari awal aku budgeting hingga ngikutin sampai saat ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Ambil positifnya dan buang negatifnya ya. Dan aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di budgeting aku untuk di Juni minggu keempat. Bye.